Perkenalkan, nama saya Alicia Zabet Tiberia Siregar. Saya absen 2. Saya dari SMA Negeri 51 Jakarta. Saya ingin menjelaskan tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Artinya adalah kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan. Disebut potensi karena dapat membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Sedangkan sebagai tantangan yaitu berupa ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Di sini yang pertama ada ancaman integrasi nasional. Ancaman integrasi nasional di Indonesia bisa datang dari luar ataupun dalam negeri. Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta ketahanan dan keamanan. Terus ada ancaman cara mengatasi ancaman-ancaman bagi Indonesia. Menelaah ancaman terhadap integrasi Indonesia. Integrasi nasional Indonesia meliputi 2 aspek. Yang pertama itu ada aspek kewilayahan dan yang kedua itu ada aspek kehidupan sosial. Selanjutnya ada macam-macam ancaman bagi Indonesia. Yang pertama di bidang ideologi. Di bidang ideologi itu ada 2. Yang pertama itu komunisme. Menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Dan yang kedua itu ada liberalisme. Dikuasai oleh Amerika Serikat. Liberalisme terjadi akibat era globalisasi yang diyakini dapat membuat ke arah kemajuan. Pengaruh yaitu pergaulan bebas dan kemewahan yang lainnya. Terus ada yang kedua itu di bidang politik. Ancaman di bidang politik itu ada 2, di dalam negeri dan maupun di luar negeri. Yang dalam negeri itu penguasaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah berkuasa. Luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Terus yang ketiga ada di bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu ada 5. Yang pertama itu adanya perdagangan bebas. Yang kedua timbul kesenjangan sosial. Yang ketiga penguasaan pihak asing dalam ekonomi. Yang keempat itu sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin berkembang, dan penggantian SDM dengan teknologi. Yang kelima ada memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan selanjutnya ada yang keempat itu bidang budaya. Ancaman di bidang politik, di bidang budaya itu ada 2. Yang pertama itu ancaman dari luar. Ancaman dari luar itu adanya munculnya gaya hidup konsumtif, individualisme, dan westernisasi. Yang ketiga, selanjutnya itu ada memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya ada juga lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Yang kedua, ancaman di dalam negeri. Ancaman didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, latar belakangan, dan ketidakadilan. Terus selanjutnya yang kelima, di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer itu dapat berupa yang pertama itu adanya invasi atau agresi. Yang kedua itu ada pelanggaran wilayah. Yang ketiga pemberontakan bersenjata. Yang keempat sabotase. Yang kelima spionase. Yang keenam aksi teror bersenjata, dan yang ketujuh ancaman laut dan udara. Selanjutnya yang kedua itu ada strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Hippolyxos Butham dalam membangun integrasi nasional.
Yang pertama itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi di bidang ideologi dan politik, yaitu yang pertama, demokrasi. Kalian semua tahu kan kalau demokrasi itu adalah kumpulan orang yang kayak pengen rame-rame kayak untuk mendemo, itu demokrasi. Kalau kebebasan itu pasti kita tahu kebebasan itu dalam hal apa aja, pergaulan bisa dan hal yang lain juga. Terus selanjutnya ada keterbukaan. Keterbukaan itu biasanya dipakai untuk pemilu, debut kayak gitu-gitu, pokoknya itu keterbukaan. Dan di sini ada yang terakhir itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sangat penting di Indonesia, karena jika tidak ada hak asasi manusia, Indonesia akan hancur. Sedangkan Indonesia itu hak asasi manusia itu bisa dipakai untuk misalnya dalam kekerasan, pelecehan, masalah-masalah dalam interaksi sosial. Untuk mencapai hal-hal tersebut tadi, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat itu menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya yang kedua itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, kita perlu mewujudkan beberapa sebagai berikut. Yang pertama itu, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang kedua, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang. Yang kelima, tidak menggantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Selanjutnya yang ketiga itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya memegang peranan penting di faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor ini berasal dari dalam maupun luar. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu yang pertama itu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Yaitu ini contoh, yaitu kayak kita tuh sebagai manusia tuh harus mengimbangi alam semesta kita. Terus yang kedua itu ada manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan itu kita harus memperkuat agama kita, ibadah kita, dan kita selalu taat. Yang ketiga itu keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kemajuan lahir itu kayak kita harus saling, kemajuan lahir itu kayak kemajuan itu pesat, dan kesejahteraan batin itu kayak kesejahteraan di lingkungan itu baik-baik saja. Terus ada yang keempat itu ada manusia dengan masyarakat. Jadi manusia dengan masyarakat itu kita harus hidup saling bersosialisasi, tidak kayak misalnya dia individu. Kalau individu kan itu tidak bersosialisasi. Jadi kita harus bersosialisasi dengan masyarakat kita sekitar. Terus yang keempat itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia bersifat semesta,
bercirikan sebagai berikut. Yang pertama dalam kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Terus yang kedua itu kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga itu kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk ancaman di bidang militer. Antara unsur militer diwujudkan dengan keterpaduan tiga kekuatan militer Indonesia, yaitu keterpaduan antar kekuatan darat, laut, udara. Adapun keterpaduan antara kekuatan militer dan nir-militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, cadangan, dan pendukung dalam rangka menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional. Ancaman tradisional yaitu berdasarkan analisis lingkungan strategik. Ancaman invasi adalah memungkinkan kecil wilayah ataupun menyangkut masalah perbatasan. Komponen utama disiapkan untuk melakukan operasi militer untuk perang atau OMP. Selanjutnya ada ancaman non-tradisional. Adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan negara Indonesia. Ancaman ini merupakan ancaman faktual yang dihadapi Indonesia. Termaksud dalam ancaman ini adalah yang pertama itu gerakan separatif bersenjata. Yang kedua itu ada teroris internasional maupun domestik. Yang ketiga itu ada aksi radikal. Yang keempat itu pencurian SDA. Yang kelima itu penyeludupan. Dan yang keenam kehidupan lintas negara dan berbagai aksi ilegal lain yang berskala besar. Di sini ada komponen pertahanan dan keamanan rakyat. Yang pertama itu ada TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Terus yang kedua itu ada Polri. Polri itu sebagai kekuatan utama sistem keamanan. Yang ketiga itu ada rakyat. Rakyat sebagai kedudukan pendukung. Selanjutnya di sini ada videonya. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan rakyat Indonesia harus waspada ancaman terhadap keutuhan NKRI dan Pancasila. Presiden meminta setiap elemen bangsa harus bergegas, bersatu, dan bekerjasama untuk membangun Indonesia. Kita harus waspada terhadap upaya dari luar yang merongrong keutuhan wilayah Indonesia. Kita harus waspada terhadap rongrongan dari dalam yang mengganggu Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan juga kita harus waspada terhadap peperangan nyata di bidang budaya dan ekonomi di era perdagangan bebas dan perkembangan teknologi yang maha cepat sekarang ini. Tidak ada jalan lain bahwa kita harus bergegas membangun fondasi ekonomi nasional kita. Harus Indonesia sentris, sebagaimana tuntutan doktrin pertahanan semesta yang dipegang teguh oleh TNI. Harus menjaga stabilitas politik. Sekian penjelasan dari video tadi. Sekian juga penjelasan dari saya tentang materi mengawasi ancaman terhadap kedudukan NKRI. Saya Alicia, mohon pamit. Selamat menikmati, selamat menonton, dan memahami materinya. Terima kasih. Dadah.